Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang jurnal garansi. Suatu perusahaan ini kalau ada garansi bisa melalui dua pendekatan. Yang pertama pendekatan beban garansi dan pendekatan garansi penjualan. Bedanya pendekatan beban garansi, semua garansi ditanggung oleh perusahaan. Kalau pendekatan garansi penjualan, perusahaan bisa menjual garansi tambahan. Pendekatan beban garansi ini ada dua juga, pencatatan basis akrual sama basis kas. Sebenarnya dalam akuntansi juga pencatatan ada dua. Ada basis kas atau cash basis dan accrual basis atau basis akrual. Bedanya, kalau basis akrual itu pendapatan dan beban diakui ketika sudah terjadi meskipun kasnya belum keluar. Contohnya seperti bayar telepon. Bayar telepon bulan Januari 300.000. Dibayarnya itu kan pasti tanggal 1 Februari. Baru keluar tagihannya. Kalau akrual basis, meskipun bayarnya 1 Februari, tapi tanggal 31 Januari itu dia harus mengakui bebannya karena sudah pakai teleponnya. Jadi harus dicatat beban telepon didebit pada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. 300.000. Nah nanti kalau udah bayar teleponnya bulan Februari tinggal jurnal lagi. Utang bebannya berkurang 300.000 pada kasnya berkurang dikredit 300.000. Kalau basis kas, ya dia menjurnalnya hanya pada tanggal 1 Februari aja. Pada saat kasnya keluar langsung beban telepon 300.000 pada kas dikredit 300.000. Begitu. Bedanya akrual sama basis kas. Nah, dalam garansi juga ada dua metode. Bagaimana kalau pencatatan akrual basis, bagaimana kalau pencatatannya cash basis. Kalau accrual basis, bebannya semua harus diakui. Kalau cash basis ya hanya pada saat customer klaim garansinya. Contoh, Winslow menjual 150 mesin fotokopi, satunya harganya 4.000. Menjual 150 dengan harga 4.000. Biaya rata-rata pemeliharaan 300. Artinya Winslow sudah mencadangkan nih $300 untuk tiap satu mesin fotokopi. Yang A, bagaimana jurnal penjualan dan biaya garansi metode akrual. Biaya aktual selama tahun 2010 17.000. Berarti kita mencatat penjualannya dulu berapa. Jurnalnya asumsinya tunai. Kasnya itu berarti 150 mesin fotokopi dikali 4.000. Berarti kasnya 600.000 pada penjualan. Ini jurnal untuk mencatat penjualannya 600.000. Nah, terus jurnal untuk mencatat berapa beban garansi yang ditanggung oleh si Winslow. Kan yang diklaim itu 17.000. Maka jurnalnya beban garansi 17.000 pada kas 17.000. Bu, kok nggak pendapatan garansi? Lah kan
Kalau metodenya pendekatan beban, yang bayar semuanya itu perusahaan. Sama kayak kita kalau beli handphone, dibawa ke toko karena handphonenya rusak dan masih garansi. Yang mengeluarkan itu kan si tokonya itu, bukan kita. Kemudian karena basis akrual, beban garansi yang 300 per satu mesin fotokopi ini tetap harus dicatat. Maka jurnalnya beban garansi nilainya kan satu mesin fotokopi 300 yang dibebankan. Berarti 300 dikali jumlah mesin fotokopinya 150. Itu jumlahnya 45.000. Dikurangi 17.000 yang sudah diklaim. 17.000-nya kan sudah diakui. Maka tinggal sisanya 300 kali 150 dikurangi 17.000. Hasilnya 28.000. Pada liabilitas garansi. Liabilitas garansi itu kewajiban garansi. Jadi si Winslow ini masih punya kewajiban yang belum diakui. 28.000 yang belum diklaim. Nanti kalau ada yang ngeklaim gimana? Liabilitasnya ke debit sebesar 28.000. Gitu. Kemudian kalau metode basis kas gimana? Kalau metode basis kas ya dia hanya mencatat yang ini aja. Ketika ada yang ngeklaim. Karena yang ngeklaim cuma 17.000 berarti jurnalnya beban garansi 17.000 pada kas 17.000. Dah, gitu aja. Lanjut, pendekatan garansi penjualan. Tadi saya bilang, kalau pendekatan garansi penjualan, bisa aja perusahaan itu menawarkan garansi tambahan. Kalau kamu beli TV di hypermart, garansi pabrik 1 tahun, ibu mau nambah nggak garansinya? Nambah 1 tahun lagi dengan biaya tertentu. Nah, itu berarti kan ada pendapatan tambahan dari garansi. Itu untuk pendekatan garansi penjualan. Garansi dijual terpisah dengan produk, itu tadi maksudnya. Kita contohkan di sini ya. Contoh Budi beli mobil baru dari Toyota, harganya $20.000. Garansi reguler pada mobil ditanggung perbaikan 36.000 mil atau 3 tahun pertama. Jadi Budi beli mobil 20.000 dapat garansi 3 tahun 36.000 mil atau 3 tahun pertama dapat garansi. Tapi Budi beli garansi tambahan $600 untuk 3 tahun juga. Gitu. Ya mungkin nanti klaimnya lebih kalau dia ada garansi tambahan. Batasnya biasanya dilebihkan. Maka bagaimana jurnal pencatatan untuk Toyota? Jurnalnya pasti karena dia menjual kasnya 20.000 pada penjualan 20.000. Nah, karena ini 600 ini dijual terpisah, maka Toyota mencatatnya. Nah, ini nih, sebentar. Kita ke bawah dulu. Karena 400 dijual terpisah, maka Toyota mencatat pendapatan garansi diterima di muka. Jadi ingat ya, bukan pendapatan garansi aja, dia belum boleh mengakui garansinya sebagai pendapatan karena si Budi itu belum ngeklaim. Jadi masih diterima di muka. Kalau nggak ada klaim baru pendapatan garansi. Sebesar 600. Oke, ini kasnya jadi 20.600.
Dari penjualan 20.000, pendapatan garansi diterima di mukanya 600. Pendapatan garansi diterima di muka ini diakui menjadi pendapatan kapan? Tiap akhir tahun. Maka ada amortisasi kalau nggak ada klaim. Asumsinya amortisasinya pakai garis lurus. Berarti 600 dibagi 3 setiap tahun dia mengakui pendapatan garansinya 200. Jurnalnya jadi di debitnya terima di muka 200, ini tiap akhir tahun ya. Akhir tahun ke 1, 2, 3 mencatat ini. Pada pendapatan garansi 200. Begitu. Contoh yang kedua, kalau ini kan dia garansinya terpisah dengan penjualannya. Bagaimana contoh yang kedua yang ada di buku latihan bagian B? Contoh tahun 2010 Susi jual 500 robot pintar, satunya $6.000. Selama tahun 2010, Susi mengeluarkan uang 30.000 untuk memenuhi garansi 2 tahun. Ini uang yang dikeluarkan Susi buat keperluan garansi. Berarti bukan yang didapatkan ya, bukan yang dibayar sama si pembeli gitu. Tapi ini yang dikeluarkan si Susi untuk memenuhi garansi 2 tahun. Semua transaksi tunai. Buat jurnal tahun 2010 untuk Susi. Asumsikan bahwa garansi tersebut bukan merupakan bagian terpisah dari penjualan. Nah ini, garansi tersebut bukan merupakan bagian terpisah dari penjualan. Jadi garansinya include harga jualnya. 160.000 berhubungan dengan kontrak garansi. Nah yang 160 ini yang jadi biaya garansinya. Maka jurnalnya jadi kas. Karena penjualannya termasuk garansi, berarti kasnya ya hanya yang dijual aja, yang diperoleh dari penjualan. 500 unit dikali 6.000. Itu 3 juta. Kemudian penjualannya, kita lihat nih. Penjualan, ngitungnya nanti penjualan. Karena di sini ada pendapatan garansi diterima di muka. Yang ini kan, 160.000 berhubungan dengan kontrak garansi. Berarti pendapatan garansi yang diterima di muka 160.000. Berarti yang penjualannya ini hanya 3 juta dikurangi 160.000. Di penjualannya 2.840.000. Kemudian mencatat beban garansi yang ditanggung si Susi. Ini yang ditanggung dia untuk 2 tahun. Beban garansi, garansi 30.000 pada kas 30.000. Kemudian Selzer ini. Susi memperkirakan total biaya servis garansi 120.000 selama 2 tahun. Berapa perkiraan pendapatan yang diperoleh atas dasar biaya yang terjadi dan biaya yang diperkirakan. Kan garansinya 160.000 yang dianggarkan.
ya kan? Dia keluarnya itu 30.000. Nah, ini jurnal untuk mengakui berapa pendapatan garansi yang dia terima. Kita hitung dulu. Cara menghitungnya kan tadi 160.000 nih garansi yang dianggarkan. Berarti 160.000 dikali yang dia keluarkan 30.000. 30.000 dibagi 120.000 yang diperkirakan. Ini 2. Berarti nilainya 40.000. Maka 40.000 yang menjadi pendapatan garansinya. Jurnalnya pendapatan garansi diterima di muka sebesar 40.000 pada pendapatan garansi. Rp40.000. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.